Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa sifati kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah bil ma'asiril hikamiyah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ya masyarakat sabab ayyuhal ikhwan al akhwat, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangi karena Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, semulia-mulianya ya, yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Li'annahu fa'innahu la ya'lamu qadratuhu ghairuhu wa la yabugul wasifu nasifatahu. Dan dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga dengan ridha Allah, dengan rahmatnya, Allah mendekatkan kita dengan beliau Rasulullah sejak di dunia, baik di alam mimpi maupun di alam zahir, di alam nyata begitu nggih. Sampai di akhirat nanti didekatkan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babus sunai, bab 22. 22 maksudnya 22. Jadi ada nanti kalam Nabi tentang ada dua hal. Nanti sahabat Nabi bilang dua hal. Dua. Ada nasihat yang berisi 2 poin begitu ya. Sebagaimana mukaddimahnya Syekh Nawawi itu menjelaskan seperti itu. Nanti bab sunai, sulasi begitu ya. 3. Nah, ini kita masuk wafihi di bab ini salasuna mau'izatan. Di bab ini kata beliau ada 30 mau'izah, pelajaran, nasihat. Arbaatun akhbarun, ada 4 khobar, hadis maksudnya nggih. Wal baqi asarun. Nah, sisanya itu berarti berapa? 30 kurang 4 berarti 26 sisanya itu adalah asar sahabat tabi'in ya. Wa na'ni bil akhbar aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kami maksud dengan khabar, akhbar gitu ya, aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda-sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil asar, dan namanya asar itu kata beliau aqwalus sahabah. Ucapan para sahabat, wat tabi'in dan tabi'in. Siapa itu tabi'in? Generasi setelah sahabat. Nah, jadi kalau kita runut menurut sanad ilmu itu pertama dari Rasulullah SAW disampaikan kepada para sahabat. Kemudian dari para sahabat diterima oleh para tabi'in. Lalu bagaimana kalau ada tabi'in yang langsung menerima dari Nabi? Dia tergolong, kalau dia sudah bertemu Nabi dalam keadaan beriman, itu namanya sahabat. Bagaimana kalau dia belum balik, masih kecil, berarti dia sahabat kecil, nanti masuk ke tabi'in dia. Ukurannya apa? Ukurannya adalah menerima ilmu dari Nabi SAW. Kalau dia pernah menerima ilmu dari Nabi begitu, atau terlibat suatu permasalahan, atau bertemu Nabi dalam keadaan dia dewasa, itu sahabat. Paminhu, diantaranya pal maqalatul ula, makalah yang pertama, kaul yang pertama. Minal munabbihat, diantara peringatan al munabbihat as-sunaiyah, yang terdiri dari 2 poin begitu ya, dua marwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara yang aku sebutkan sebanyak 30 itu, dan 4 itu adalah hadis ya kata beliau. Mana salah satunya marwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, beliau bersabda, khoslatani, khoslah itu sebenarnya perangai, perilaku, tabiat. Khoslatani, 2 macam perilaku, 2 macam sesuatu lah, kita katakan sesuatu biar gampang. 2 macam sesuatu, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada satu pun yang lebih utama dari keduanya. Kayak judul kajian kita ya, 2 yang tiada banding begitu. Tidak ada yang lebih abdol, tidak ada sesuatu pun yang lebih abdol dari yang 2 ini kata beliau. Apa itu? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ini luar biasa udah ini.
Ini memang puncak cita-cita seorang muslim, yaitu beriman kepada Allah, iman kepada Allah, dan manfaat untuk muslimin, orang-orang Islam. Lalu bagaimana bentuk manfaat tersebut? Nah, jadi yang iman billah itu beliau di sini udah anggap kita paham ya, beriman kepada Allah yang nanti akan berlanjut kepada cinta kepada Allah taala yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Lalu bagaimana bentuknya bermanfaat untuk umat Islam gitu ya, orang-orang Islam? Itu bil makol, baik dengan ucapan. Ya, ucapan kita itu, tulisan kita juga termasuk ya, itu bermanfaat. Makanya ilmu itu termasuk yang tinggi nilainya, seperti yang beliau lakukan di sini, menulis kitab. Au biljah, atau dengan pengaruh, nah, keterpandangan. Jadi kita memiliki pengaruh di tengah masyarakat itu untuk membantu muslimin. Makanya santri itu di masa sekarang itu sebenarnya dianjurkan untuk terjun ke politik. Supaya kenapa? Supaya mengisi pemerintahan, supaya jangan pemerintahan itu isinya orang-orang alapu ya, yang tidak paham agama begitu, untuk mengimbangi mereka. Nah, untuk maslahat ilmu muslimin kita boleh mencari pengaruh. Kita misalnya kepala seorang yang punya nasab tinggi atau punya pengaruh di dalam politik atau masyarakat, itu kita usahakan untuk bermanfaat bagi muslim. Au bil mal, atau dengan harta. Au bil badan. Nah, berarti 4 nggih. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang-orang Islam? Itu bil makol, dengan ucapan kita, dengan ide-ide kita yang kita tuangkan baik dalam ucapan maupun dalam tulisan. Nah, yang kedua bil jah, dengan pengaruh kita, nah, dengan kedudukan kita, dengan kehormatan kita. Au bil mal, harta. Kemudian yang terakhir, kalau tidak harta ya badan, dengan badan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sini menuliskan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha, barang siapa berpagi hari. Ya, dia udah bangun ya, belum tidak tidur gitu ya. Kemudian di pagi hari itu la yanwi zulma, dia tidak berniat zalim. Tidak ada, bersih hatinya tidak ada niat untuk berbuat zalim ala ahadin, kepada seorang pun. Nah, orang seperti ini bagaimana? Yang bersih hatinya, tidak ada niat zalim. Ghufirallahu majana, maka dia akan diampuni. Dia diampuni dosanya yang telah lalu. Majana, apa yang dia perbuat. Artinya ma itu apa, jana itu perbuatan dosa salah. Jadi diampuni apa yang dah dia perbuat dari dosa. Nah, waman asbaha, barang siapa yang berpagi hari, lanjutannya nggih. Kemudian bagaimana? Yanwi nusratal mazlum, dia berniat membantu orang yang dizalimi. Jadi tadi itu yang pertama, dia tidak ada niat zalim kepada orang, itu diampuni dosa-dosanya. Nah, sekarang dia berniat untuk membantu orang yang dizalimi. Nah, wa qada'a hajatihi, hajatil muslim, dan dia berniat, nah, itu dia meniatkan untuk memenuhi hajat seorang muslim. Nah, entah saudaranya, ayahnya, atau istrinya juga, kalau dia berniat memandang istrinya itu sebagai seorang muslim, kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah. Nah, maka baginya itu ka ajri hajatin, seperti ajar, upah, pahala siapa? Hajatin, pahala orang berhaji, pahala haji ya gitu ya. Hajatin mabrur, haji yang mabrur. Nah, tuh, okay? Nah, jadi pagi hari itu jangan kita berniat aneh-aneh. Nah, pagi itu penentu pagi itu. Nah, kalau kita pelit di pagi hari itu Allah, malaikat doain kita supaya kita pocol ya, bahasa sini itu rugi. Apa sih bahasa anunya? Eh, bahasa itu ya pokoknya rugi, tidak bisa untung gitu. Kalau pagi-pagi itu kita udah pelit, udah sengut-sengut, bahkan dalam hadis lain, kalau kita pagi-pagi itu udah ngeluh, itu seakan-akan kita tidak ridho sama ketentuannya Allah Ta'ala. Sama ketetapan Allah Ta'ala. Berarti orang yang tidak ridho itu, dia tiadalah cinta kepada Allah Ta'ala. Sebab orang yang cinta itu pasti ridho kepada kehendaknya Allah Ta'ala. Pagi-pagi itu pokoknya kita positif. Nah, ini kesannya nggih. Ini selaras dengan apa namanya yang sekarang ini, edukasi positive thinking dan semacamnya itu ya. Nah, pagi-pagi itu jangan sekali diisi dengan hal-hal yang negatif. Jangan ada niat zalim walau sedikit pun, tapi berniatlah membantu orang yang dizalimi. Berniatlah untuk menunaikan. Itu baru berniat doang. Ya, di sini anak ulang kata-katanya. Yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatul muslim. Dia baru berniat. Nah, dia meniatkan untuk menolong orang zalim dan memenuhi hajat orang muslim. Ya, akan mendapat bagaimana? Kanat lahu ka ajri hajatin mabrur, baginya pahala orang berhaji, pahala haji mabrur, masyaallah.
Loh Ustaz, kok banyak sekali hadisnya, katanya kan dua-dua. Ini kan yang sunai, yang dua dua poin itu dari Al Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al Amunabbiha, kemudian disarahkan oleh Syekh Nawawi. Beliau di sini menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu an-naf'ulil muslimin. Jadi kita bermanfaat bagi manusia itu bagaimana caranya? Berniat dulu, niat, jangan kita zalimi. Tidak bisa kita bantu, jangan kita zalimi. Itu sebab itu Syekh Nawawi memasukkan hadis tentang ini. Yang dari Al-Imam Ibnu Hajar itu yang atas tadi, khaslatani. Nah, itu kemudian yang di bawahnya tersebut itu penjelasan dari Syekh Nawawi. Jadi kalau kita mau bantu sama muslim itu paling tidak jangan kita niat zalimi gitu. Atau kita berniat untuk siapa hari ini yang dizalimi akan kubantu gitu. Siapa yang hari ini butuh bantuan akan kubantu. Yang punya hajat akan kubantu. Itu sabda Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat ini pahalanya seperti melakukan haji mabrur, mendapat haji mabrur nggih. Qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Ahabbul ibad ilallah. Ahabbul ibad, hamba yang paling dicinta di hadapan Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala itu siapa? Ta'ala, sifat Allah nggih. Amfaun nas, manusia yang paling bermanfaat linnas. Jadi manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa abdalul amal, dan seutama-utamanya amal perbuatan. Amal yang perbuatan yang paling utama itu apa? Idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia, rasa senang, membuatku bahagia. Itu kayak stiker WA itu, membuatku bahagia. Memasukkan as-surur itu kesenangan, kebahagiaan, ala qalbil mukmin, ke dalam hati seorang beriman. Jadi nyenengin istri itu dapat pahala loh. Nyenengin ibu, nyenengin ayah, nyenengin pacar itu babnya beda. Itu ada maunya yang lain ya. Udang di balik batu itu. Orang mukmin secara umum. Yatrudu anhu ju'an. Dengan cara bagaimana dia, salah satunya bentuknya dia yatrudu lahu ju'an, dia menghilangkan rasa lapar. Ngasih dia makan, bawain jajan. Istri memasak untuk suami itu juga termasuk. Au yaksifu anhu karban, atau dia menepis, menghilangkan dari seorang mukmin itu apa yang dihilangkan? Karban. Karban itu kesusahan, kepedihan. Au yaqdi lahu dainan, atau dia melunasi hutangnya. Dainan, hutang. Yaqdi itu melunasi. Lahu, untuk dia, dainan. Jadi cara kita menyenangkan orang itu, kita hilangkan laparnya, kita kasih makanan, terus kita hilangkan kesusahan kederitanya, kemudian kita lunasi hutangnya kalau mampu, atau kasih pinjam untuk membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo. Wahaslatani la syai'a akhbasu. Ini yang kedua. Nanti insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Baik, jadi kalau tadi itu adalah dua hal yang sangat baik, tidak ada bandingannya, yaitu apa itu? Kita ulang, imanu billah, iman kepada Allah, wa naf'ulil muslimin, bermanfaat bagi manusia. Nanti sebaliknya bagaimana? Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa di Allah maftah alaina futuhal arifin wa faqihna fiddin. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil sahil ala kulli asir, ya bashir nazir. Allahumma fahimna al syariati wa tariqat wal haqiqah wa astamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tuzid barakat ilmi minna. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.